Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Terima kasih sudah tonton channel YouTube Isram Law, channel yang membahas tentang hal-hal berkaitan dengan hukum, konsultasi hukum gratis. Oke, baik teman-teman, segmen kali ini saya mau bahas mengenai KDRT, kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, ini ada yang bertanya seperti ini, Bang, kalau suami pergi merantau nggak pulang-pulang kurang lebih 2 tahun, apakah ini bisa dituntut secara pidana? Oke, baik teman-teman, tonton terus video ini sampai selesai. Nah, baik Sobat Isram Law, mengenai seseorang yang telah pergi merantau nggak pulang-pulang, ya, nggak memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Nah, apakah ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana atau bukan? Nah, kita harus lihat dulu esensinya ya. Orang yang pergi itu apakah dalam status perkawinan yang sah atau bukan, atau hanya sebatas pacar saja. Nah, kalau dia misalkan statusnya sebagai suami yang sah atau pasangan yang sah dan perkawinan mereka dicatatkan di pencatatan sipil atau kantor urusan agama, nah, dalam hal ini mereka merupakan pasangan suami istri yang sah, maka tentu perginya suami tidak memberi informasi, kabar, bahkan nafkah baik lahir maupun batin tidak pernah dipenuhi, tidak pernah diberikan atau dikirimkan dari tempat perantauan ke tempat asal atau tempat tinggal keluarganya, istri dan anak-anaknya, maka ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana, yaitu kekerasan di dalam rumah tangga atau KDRT ya teman-teman, seperti itu ya. Jadi perlu saya jelaskan juga bahwa KDRT itu ada 4 macam ya. Selama ini mungkin kalau kita berbicara tentang KDRT, jadi mindset yang timbul dalam pikiran masyarakat hampir sebagian yang mungkin awam terhadap hukum ya, beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu hanya sebatas tindakan atau perbuatan kontak fisik saja ya, misalkan menampar, memukul, menoyor, menjambak, menendang, atau melakukan penganiayaan ya secara fisik terhadap anggota keluarganya, suami maupun istrinya ya. Jadi ingat ya, posisi dalam KDRT itu tidak memandang suami maupun istri atau anak dan lain-lain. Siapapun pelakunya, baik itu suami, istri, anak ya, atau asisten rumah tangga, ketika hal itu dilakukan terhadap orang yang tinggal satu atap serumah dalam ruang lingkup rumah tangga, maka dapat dijerat dengan undang-undang KDRT. Nah, itu ya. Oke, lanjut pada topik pembahasan tadi mengenai kekerasan di dalam rumah tangga, bahwa selama ini mindset masyarakat yang mungkin awam hukum ketika berbicara tentang KDRT, dalam pikirannya kekerasan itu hanya dalam bentuk kekerasan fisik saja. Namun dalam hal ini saya perlu menjelaskan bahwa kekerasan itu ada 4 macam. Pertama yaitu kekerasan secara fisik, lalu ada kekerasan secara psikis, kekerasan secara seksual, dan 4 yaitu penelantaran rumah tangga seperti yang dialami oleh sang ibu tadi yang bertanya kepada saya ya. Namun dalam hal ini perlu saya jelaskan sedikit mengenai 4 macam kekerasan di dalam rumah tangga ini atau KDRT. Kekerasan fisik yaitu bersentuhan secara fisik ya, anggota tubuh ya. Ya, misalkan memukul, menampar, menendang, menoyor atau menjambak itu masuk dalam kekerasan secara fisik.
Nah, kalau kekerasan secara psikis, yaitu seperti misalkan mengata-ngatain dengan bahasa yang kasar, kalimat yang kasar, ya, itu kalimat atau perkataan yang tidak pantas didengar dan diucapkan. Nah, itu secara psikis, ya. Atau mungkin misalkan meludahi. Nah, karena yang akan sakit bukanlah fisik, ya, bukan kulit, bukan anggota badan, tetapi batin yang sakit. Maka itu disebut ketika seseorang dimaki-maki, dibentak-bentak, dicemooh dan lain-lain, ya, itu masuk dalam kekerasan psikis karena yang sakit itu batinnya, hatinya, ya. Lalu kemudian kekerasan secara seksual. Nah, ini tidak perlu kita jelaskan lagi, tentu tindakan seperti macam lakukan pemerkosaan, pelecehan dan lain-lain, persetubuhan itu masuk dalam kekerasan seksual dalam ruang lingkup KDRT apabila yang melakukannya atau korbannya masih dalam satu ruang lingkup rumah tangga atau satu atap, misalkan bapak terhadap anak, ya, suami terhadap istri, itu bisa juga, ya, istrinya nggak mau melakukan hubungan badan namun suaminya memaksa. Nah, itu, ya, maka hadirlah undang-undang ini untuk mengakomodir agar, ya, kebutuhan terhadap suami istri dalam hal secara batin, seksual dan lain-lain, yaitu tidak selamanya dapat dipaksakan, ya. Ada batasan-batasannya. Nah, kalau istrinya tidak terima, belum sanggup atau mungkin dalam kondisi sakit, kecapean, maka sang suami harus tahan-tahan dulu. Jangan terlalu arogan, ya, tahan dulu. Nah, itu, ya. Lalu kemudian kekerasan atau penelantaran rumah tangga seperti yang saat ini kita diskusikan. Misalkan suaminya atau istrinya pergi pamit izin meninggalkan rumah untuk mencari nafkah di seberang negeri orang atau kemanapun, lalu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun tidak memberi kabar, ya, maka itu dapat dikategorikan sebagai penelantaran rumah tangga, ya. Apalagi tidak memberi nafkah lagi terhadap anak, istrinya, keluarganya di rumah, ya. Jangankan memberikan nafkah, memberi kabar saja sudah nggak ada, ya, sudah nggak mau. Nah, ini masuk dalam kategori, ya, penelantaran rumah tangga. Ada deliknya, bisa dipidana, dapat dijerat dengan undang-undang KDRT. Nah, itu, ya, teman-teman, Bapak Ibu semua. Nah, perlu juga diketahui bahwa siapa saja yang tinggal atau siapa saja yang dapat dijerat dengan undang-undang KDRT ini, ya. Nah, yang dapat dijerat dengan undang-undang KDRT ketika melakukan kekerasan terhadap anggota keluarga atau orang yang tinggal di dalam rumah tangga, misalkan, ya, suami, istri, anak, atau asisten rumah tangga, atau saudara, atau mertua, semua orang yang tinggal menetap dalam waktu tertentu di dalam satu rumah, ruang lingkup keluarga, maka semua orang yang berada dalam rumah tangga tersebut atau satu atap tersebut ketika mengalami kekerasan, maka undang-undang yang dapat menjerat si pelaku yaitu undang-undang KDRT. Misalkan asisten rumah tangga dianiaya oleh majikannya, maka undang-undang yang dapat menjerat si majikannya ini yang sudah menganiaya asisten rumah tangga itu dapat dijerat dengan undang-undang KDRT, kekerasan, ya, kekerasan secara fisik, belum lagi secara psikis. Nah, itu loh, kan dia kan bukan bagian dari keluarga kita, dia kan orang lain yang hanya bekerja tetap, ya. Nah, esensinya adalah setiap orang yang sudah menetap dalam satu ruang lingkup rumah tangga, menetap dalam satu atap, maka itu dapat diakomodir sebagai orang yang bernaung dalam satu keluarga. Itu, ya, meskipun dia posisinya sebagai asisten rumah tangga, adik ipar, orang tua, mertua, atau orang yang bekerja dalam rumah kita. Maka ketika terjadi terhadap mereka-mereka ini, maka undang-undang yang dapat dijadikan atau menjerat para pelaku
yaitu undang-undang KDRT, kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi mengenai si istri tadi yang suaminya pergi entah kemana tanpa memberi kabar, tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin, maka dapat dijerat dengan undang-undang kekerasan di dalam rumah tangga, yaitu penelantaran rumah tangga. Dan satu hal lagi, ketika hal tersebut sudah terjadi terhadap pasangan sah, misalkan suami atau istrinya pergi tanpa kabar lagi, ya, meninggalkan rumah, tidak kembali-kembali, nah maka dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, ya, alasan-alasan dapat diajukannya perceraian yaitu sudah memenuhi syarat, maka sangat beralasan hukum ketika sang istri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, karena di situ disebut dalam alasan syarat seseorang dapat mengajukan perceraian tuh ada 7 kalau nggak salah ya di dalam undang-undang perkawinan, peraturan pemerintah, dan juga kompilasi hukum Islam, yaitu ketika pasangan sahnya atau salah satu pihak pergi meninggalkan rumah tanpa kabar, tanpa info lagi, maka sangat beralasan hukum, ya, orang yang pergi meninggalkan keluarga, meninggalkan rumah tanpa memberi kabar baik memberi nafkah lahir dan batin, nah itu sudah bisa digugat cerai atau ditalak. Nah, seperti itu kira-kira ya. Karena alasannya itu sudah jelas. 2 tahun pergi meninggalkan rumah, keluarga, anak istrinya, sehingga anak istrinya tidak mempunyai kepastian, terkatung-katung mereka. Maka sangat beralasan hukum, ya, diajukan proses hukum terhadap sang suami, baik itu secara pidana maupun secara perdata atau privat. Dalam hal ini undang-undang perkawinan, yaitu diceraikan saja, seperti itu ya. Oke, baik Bapak Ibu, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, menambah kasana keilmuan dalam bidang hukum teman-teman Bapak Ibu semua ya. Dan apabila ingin mau berkonsultasi secara hukum gratis, ya dapat menghubungi kami, dapat datang langsung pada kantor kami, law firm IMSN Associate, kantornya di BSD Jalan Rawabuntu Selatan, Sektor 11, Kota Tangerang Selatan. Oke, baik teman-teman, demikian apa yang saya sampaikan. Oke, yang baru bergabung atau yang suka nonton video-video saya, ya mohon di like, di share, dan subscribe channel YouTube saya. Oke, demikian informasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.